Jangan pernah memilih orang yang pernah dipecat. Jangan pernah memilih mereka yang diduga melakukan penculikan dan pelanggaran HAM. Jangan. Kalau kita mau pilih, pilihlah mereka yang bukan bagian dari masa lalu. Kenapa saya pilih Jokowi? Karena Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Terus saya udah bingung, kita ini sudah kehilangan nilai kan sebenarnya. Tahu nggak bahwa kemudian ada pergeseran nilai yang menakutkan buat gua tentang salah, benar, baik, buruk, segala macam gitu loh. Termasuk yang ini. Mungkin betul yang dibilang Fahri tadi, bahwa politik selalu punya dua muka kan. Ya di sini dia bilang netral, ya di sini baliho diambilin. Ya di sini dia bilang harus menghormati konstitusi, ya di sini undang-undang dirubah di Mahkamah Konstitusi. Mungkin yang lu bilang tuh realita politik. Walaupun gua berangkat dalam konteks berharap politik kedepannya lebih baik, itu salah dan tidak bisa menjadi benar karena dia adalah realita politik. Artinya walaupun itu realita, nggak bisa kemudian kita tunduk pada realita dan bilang, oh itu benar. Kenapa? Karena selalu begitu kejadiannya. Nggak bisa. Kita ada di sini tidak untuk tunduk pada keadaan, tapi untuk merubah keadaan itu. Kita ada di sini bukan untuk tunduk pada realita itu, merubah realita itu, membuat politik dari tahun ke tahun semakin beradab, semakin bermoral, tidak hilang nilai-nilai kesetiaan, kejujuran dan sebagainya. Kan itu kita perjuangkan sejak 25 tahun yang lalu. Bukan gitu, Bang? Presiden Jokowi dalam undang-undang kita tidak dilarang kok presiden berkampanye selama dia mengambil cuti, dan saya percaya betul bahwa Jokowi nanti akan menjadi bagian dari kampanye Ganjar. Presiden tidak boleh berkampanye menggunakan APBN, fasilitas negara dan sebagainya. Terus pengawalan dia gimana? Pas pampresnya gimana? Yang melekat sama dia pas pampres pergi semua gitu? Waktu dia jalan kemana-mana, nggak boleh. Itu kan bertentangan undang-undang satunya lagi terkait pengamanan perlindungan terhadap presiden. Emang ciri-ciri orang mau kalah emosi, tidak apa. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar, tindakannya kita belum tahu. Pada akhirnya dia berhenti dipecat. Ya, Jokowi belum pernah dipecat. Prabowo sudah. Ya itu kan jadi alat ukur kita. Pemimpin punya ide-ide besar, dia mampu. Tapi bukan pemimpin hanya cukup dengan pencitraan. Lo orang ketemu rakyat ke pencitraan itu naik kuda, itu pencitraan. Ketemu rakyat naik helikopter, itu pencitraan. Lo kalau dia pakai kemeja apa adanya, sepatu apa adanya, itu keberpihakan bukan pencitraan. Keberpihakan pada rakyat yang dia tahu sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Terus Prabowo apa prestasinya? Apa prestasi dia yang bisa kita banggakan sebagai pemimpin publik? Apa yang positif dari Prabowo? Ya dia pengurus kuda yang baik. Dan saya pikir apa yang lebih dari itu? Tadi dikatakan hobi belusukan. Ada dong yang bagus. Selain pengurus kuda yang baik? Hal yang lain ya, saya pikir dia memberikan harapan pada banyak kaum perempuan ya. Karena dia butuh ibu negara tentunya. Saya bertemu Jokowi, pertanyaan dia pertama pasti bagaimana menurut Mas Adian keadaan rakyat kita. Itu pasti pertanyaan pertama dia sebelum kita ngobrol yang lain. Kenapa? Kalau menurut saya Jokowi lahir dari rahim rakyat, bukan lahir dari rahim kekuasaan. Kalau yang sebelah sana lahir dari rahim kekuasaan. Jokowi mengalami penderitaan yang dialami oleh rakyat. Waktu kecil dia tinggal di pinggir kali, rumahnya pernah digusur, dia merasakan bagaimana sulitnya kemudian menembus pasar ekspor untuk mebel dia harus berjualan sendiri. Dia rasakan itu. Apa yang dirasakan oleh kebanyakan rakyat tentang ketidakadilan dan sebagainya sudah dirasakan oleh Jokowi. Dan kalau kemudian dia sekarang menjadi presiden, tugas dia adalah mengurangi sebanyak-banyaknya ketidakadilan di kemudian hari. Dan dia kerjakan. Memberikan sertifikat itu untuk memberikan benteng bagi rakyat.